Jadi Indonesia di sini bukan takut. Indonesia tidak menyokong apa yang Israel buat. Indonesia adalah salah satu bangsa yang merdeka, bangsa yang pemberani, dan sejarah-sejarah mereka sudah kita tahu. Ini aku respect ya, aku respect dengan Indonesia. Aku respect kenapa? Dorang berani guys ya, berani menentang Israel. Ini aku respect. Gila Israel, dia mau saman guys ya, dia mau bagi. Wush, berat nih guys juga. Dia mau saman Indonesia. Thank you very much. Apa nih? Also with us is President Prabowo, Wush. a very incredible man of Indonesia. President, come here. Kom ya. Uy, salam bos. Ini orang nih, Donald Trump nih, jarang-jarang kalau dia mau puji orang nih guys ya. Manusia nih paling jarang lah mau puji orang nih. Kalau kamu nampak dia punya pembicaraan kah atau dia punya apa yang macam begini-gini lah perjumpaan dia jarang mau puji orang nih guys. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, yang Koben React. Boom. Oke guys, di tengah sorotan dunia olahraga internasional, Indonesia kini mengambil langkah tegas yang kembali memicu kontroversi. Pemerintah memutuskan menolak visa dan melarang atlet Israel masuk ke Jakarta untuk mengikuti kejuaraan dunia senam artistik 2025. Kebijakan ini bukan hanya soal aturan imigrasi atau administrasi olahraga biasa, melainkan cerminan posisi politik dan solidaritas Indonesia terhadap Palestina di panggung global. Dalam keputusan yang dijelaskan oleh Menteri Hukum dan HAM serta otoritas terkait, Indonesia menyatakan bahwa kehadiran atlet Israel dapat memicu kegelisahan publik dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang dipegang oleh bangsa ini. Di balik langkah ini terdapat sejarah panjang hubung Indonesia-Israel, negara yang hingga kini tak memiliki hubungan diplomatik dan tradisi penolakan terhadap delegasi Israel dalam ajang olahraga di Indonesia. Oke guys, jadi tanpa pelita mengasa, masuk terus ke dalam video tersebut. Stay tune. Indonesia Prabowo Subianto kembali membuat dunia menoleh. Bukan karena pidatonya di PBB, tapi karena tindakannya yang benar-benar berani. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia menolak kedatangan atlet Israel yang akan ikut dalam kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta. Keputusan ini bukan sembarang keputusan. Sumber menyebut, langkah tegas itu adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo sendiri. Salah satu atlet Israel, Artem Dolgopiat, peraih medali emas Olimpiade, langsung meluapkan kemarahannya. Ia menuding Indonesia tidak adil dan mencoreng nama olahraga dunia. Namun pemerintah Indonesia bergeming. Tidak ada visa, tidak ada kompromi. Langkah Prabowo ini menunjukkan bahwa sikap Indonesia tidak bisa dibeli atau diancam. Pidatonya di sidang PBB yang membela Palestina dengan lantang kini benar-benar terbukti bukan sekadar kata-kata. Dunia mulai menyadari bahwa Indonesia bukan hanya berbicara soal kemanusiaan, tapi berani menegakkan prinsipnya meski harus berhadapan dengan tekanan besar. Dan di saat banyak negara memilih diam, Prabowo justru berdiri tegak di depan dunia, mengirim pesan jelas. Indonesia tidak takut dan akan selalu berdiri bersama Palestina. Tapi di sini aku nampak komen-komennya, ada ramai komen-komen yang saput dengan Israel nih. Namanya nih Yohannes Phillips, dia bilang cuma atlet bos, bukan perang dunia. Kan, ini ada si Jeffy pula nih, ingatnya kekuatan militernya Indo baru seujung kuku dibanding Israel. Ini bukan soal takut, ini bukannya Presiden Prabowo tuh, bukannya dia takut, dia larang Israel tuh datang ke Indonesia tuh sebab bukan sebab takut, tapi tidak menyokong dengan apa yang Israel tuh buat. Kamu sokong ke Israel tuh buat dengan pembunuhan anak-anak, pengeboman orang yang tidak bersalah. Simple aku cakap, genosida lah. Kamu sokong gak tuh genosida tuh? Kamu sokong? Yang ini yang untuk komen-komen negatif nih lah. Kamu sokong gak genosida tuh? Kalau kamu sokong, bermakna kamu, kepala kamu sama ya macam tai. Kan? Nah, tapi Presiden Prabowo nih, dia tidak sokong genosida. Indonesia adalah negara yang merdeka. Jadi apabila Indonesia itu negara merdeka, Palestina pun harus merdeka, karena Palestina yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia di waktu dulu lah. Ini sejarah lah, apa yang aku tahu lah sedikit-sedikit ya. Nah, tapi itu yang komen-komen negatif tuh, apa yang kamu komen lah, bukan kamu tahu apa-apa bun. Apa pula mau komen? Aduh, dalam wilayah tugas saya dan tanggung jawab saya. Jelas ini melanggar aturan dasar negara kita.
tolak atlet Israel yang akan bertanding di Jakarta. Saya sebagai perwakilan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tegas menolak kedatangan atlet Israel yang akan bertanding di Jakarta, yang mana ini adalah wilayah tugas saya dan tanggung jawab saya. Jelas ini melanggar aturan dasar negara kita jika kita membiarkan pelaku genosida bermain di Indonesia. Karena ini tertuang di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan harus kita hapuskan, harus kita tolak, bukan kita terima atau kita biarkan. Kita harus berani memberi sanksi ke Israel seperti dulu FIFA memberi sanksi ke Rusia, blacklist dari Piala Dunia karena pelaku perang. Yang paling penting saya minta masyarakat juga ikut mengawal masalah ini dengan share di story kalian video ini, karena hari ini Israel mulai berusaha menuntut pemerintah Indonesia yang menolak atlet mereka. Jangan diam, kita lawan. Dalam wilayah tugas saya dan tanggung jawab saya. Jelas ini melanggar Boy, tapi aku serius, aku tengok komen-komen ini bapak negatif semua, Sel. Aneh bingung kenapa olahraga mesti dicampuri. Apa aneh tuh? Aneh bingung kenapa olahraga mesti dicampuri urusan politik. Aneh. Aku bingung nggak, maksudnya aku bingung kenapa olahraga mesti dicampuri urusan politik. Ini bukan dimaksudnya masuk urusan politik, guys. Kamu kena paham. Kamu yang komen-komen negatif nih kan kena paham. Ini bukan masuknya isu-isu politik. Ini tentang kemanusiaan, genosida yang tengah berlaku, genosida. Jadi ini bukti untuk tidak mendukung apa yang tuh Israel buat terhadap Palestina. Nah, kena paham konsep tuh, ya, kena paham. Cuma di sini memang, banyak shoot apa yang komen-komen negatif nih. Jadi pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina, terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan barulah pemerintah Indonesia akan memulai membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan juga melakukan hubungan normal internasional lainnya. Ini namanya two-state solution, juga sejalan dengan harapan dari seluruh rakyat yang dapat kita simak adanya penolakan yang keras dari berbagai ormas-ormas keagamaan, dari majelis ulama juga, dari pemerintah daerah juga, dari partai politik juga, dan semua itu disimak oleh pemerintah. Dan kami ingin menjelaskan bahwa pemerintah tegas dan konsisten sikapnya terhadap Israel dan tidak akan memberikan visa kepada 6 atlet Israel yang menurut berita-berita media Israel akan hadir dalam kompetisi kejuaraan senam artistik dunia. Bagus lah, bisa dibagi. Ini bukan apa, guys. Ini aku terbaca dari Presiden Aditya, dia bilang heran komennya masih banyak yang bela Israel. Tapi betul lah, guys, ya, aku nampak komen nih kan, aku tidak seberapa fokus dengan apa yang didengar. Aku cuma baca komen, guys, ya, dari tadi ya. Cuma aku sambil aku dengar lah. Ini betul-betul banyak orang yang masih menyokong ya, guys, dengan genosida apa yang berlaku, guys, ya. Ini sungguh mengecewakan. Guys, ya. Ini daripada si Anton ya. Dia bilang Indonesia takut Israel datang ke Indonesia. Ini kamu kena paham. Indonesia bukan soal takut, bukan soal apakah itukah inikah, bukan. Ini soal tidak support dengan apa yang Israel tuh buat di Palestina. Genosida yang orang lakukan tuh. Genosida tuh. Paham gak maksud genosida tuh? Kalau perang, tentara dengan tentara, itu kita namakan perang. Oke? Perang. Nah, ini kena paham. Di dalam perang, ada undang-undang juga. Kau tak boleh guna sembarang-sembarang. Contoh, kau mau guna gas beracun, mana boleh? Itu diharamkan. Itu diharamkan undang-undang dunia. Undang-undang dunia sudah terapkan, ada beberapa undang-undang yang perlu dipatuhi jika mau berperang. Tentara dengan tentara, tidak boleh guna bom, apa-apa. Anak-anak kecil, ibu mengandung, orang-orang tua tidak boleh dibunuh atau tidak boleh diserang. Tempat-tempat awam. Kalaupun mau diserang di tempat awam, kena kosongkan dulu bandar tuh. Itu undang-undang yang sepatutnya. PBB sendiri yang buat undang-undang tuh. Kan? Tapi, kalau kita nampak apa yang Israel buat nih, dorang
budak-budak kecil kena, anak-anak kecil lah. Anak-anak kecil, orang tua, ibu-ibu mengandung, ibu-ibu yang sudah tua, sekolah, hospital, apa semua orang serang. Jadi patutkah menyokong tu genosida begitu? Itulah namanya genosida, pembantaian guys. Pembantaian kaum. Dan ini bukan baru-baru lagi. Ini sudah start dari lama-lama dulu. Bukan start pada tahun 2000 kah, 2015 kah, 1990 kah, bukan. Sudah lama berlangsung benda ni. Jadi Indonesia di sini bukan takut. Indonesia tidak menyokong apa yang Israel buat. Indonesia adalah salah satu bangsa yang merdeka, bangsa yang pemberani, dan sejarah-sejarah mereka sudah kita tahu. Sejarah-sejarah rakyat-rakyat Indonesia nih, pemberani semua. Tapi yang komen-komen begini nih, aku tak tahu lah apa dong pikir. Apa yang makan nih guys? Dan kalau saya yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin aja. Betul Pak. Supaya nggak ke Jakarta. Betul. Karena nggak ada manfaatnya. Yang pertama tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya sebagai gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Dan yang paling prinsip saya juga berharap pemerintah dalam hal ini ataupun organisasi yang ingin mengundang harus berpikir 1000 kali. Dan kalau saya yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin aja supaya nggak ke Jakarta, karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini. Ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan. Wih, gila. Ini aku respect ya. Aku respect dengan Indonesia. Aku respect kenapa? Dorang berani guys ya, berani menentang Israel. Ini aku respect. Ini aku respect. Cuma mungkin oknum-oknum misalnya yang tidak setuju lah dengan apa yang pemerintah Indonesia buat nih. Tapi kalau aku sendiri, aku sebagai rakyat Malaysia, aku respect dengan Indonesia sebab Indonesia Malaysia negara bersaudara. Jadi saking aku respect tuh kan, dorang nih berani mengatakan kebenaran. Itu yang aku respect. Tengok Presiden Prabowo Subianto baru-baru yang di PBB itu. Siapa berani berjawab begitu depan tanpa menggunakan teks apa-apa, semua dia pergi cakap begitu depan PBB, depan wakil Presiden Israel. Presiden Israel ada situ, Donald Trump, semua kena. Publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun yang terjadi di Gaza masih memorinya itu melekat di kita semua. Betul. Apalagi pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah clear, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi. Betul, ini aku respect ya. Di sini ada si Rangga Prasteya namanya. Komen nih, dia bilang emang atletnya punya salah apa? Kok bisa mengundang kemarahan publik? Oke, ini dia sahabat Israel lah. Terus tuh si Chevalier nih cakap, emang rakyat Gaza salah apa? Kok mereka dibunuh militer Israel? Terus orang Israel salah apa? 7 Oktober gadisnya diperkosa, orang tua dibunuh secara beringas, anak-anak dibawa dijadikan sandera. Setauku masyarakat Gaza itu dilindungi, yang dibunuh kan teroris. Nah masalahnya teroris sembunyi di belakang masyarakat. What the fuck? Ini kan si Han Samsul nih. Ini aku tak tahu lah macam mana dia boleh buat statement begini. Ini daripada komennya. Nanti aku sampai kamu komennya. 7 Oktober tuh, kau kena paham apa yang terjadi 7 Oktober tuh. 7 Oktober, apa yang kau cakap nih tidak ada berlaku. Kau pikir sendirilah, macam mana orang-orang Palestin tuh mau pergi Israel, pergi ambil gadis-gadis untuk diperkosa, orang tua dibunuh. Kau pikirlah sendiri. Kau ada otak, kau boleh pikir. Kau jangan temakan berita-berita hoax yang ingin memecah belahkan sebuah kaum. Ini kau kena paham. Aku betul-betul tak paham lah kenapa orang selalu termakan berita hoax begitu. Apabila termakan berita hoax, inilah jadinya nih. 7 Oktober. Kalau betul 7 Oktober nih, kenapa pula daripada zaman dulu-dulu lagi Palestina diserang tuh nggak ada beritanya, kan? Nah ini yang 7 Oktober langsung lah mau viral satu bumi. Heran itu lagu. Pemikiran apa dia guna nih? Orang-orang yang saput-saput Israel begini nih. Israeli gymnastics in Indonesia, it's historic.
and it was far from a Ini foregone media Israel, conclusion. coy. Now, the World Artistic Gymnastics Championship, it opens in Jakarta. That's in October. 86 countries now competing, and Israel is on the list. Now, since 1962, Indonesia had systematically refused to allow Israel to take part in these competitions. Now it's hosted. In 2023, the country even lost the FIFA U20, the Under-20 World Cup, because it did not want the Israeli team on its soil. But this time, the situation has changed. The Israeli Federation Gila, has viral confirmed now that its participation and, of course, in Indonesia, promising to welcome those athletes. Now, beyond the sport, it's a strong diplomatic signal. A small jump Benda on the cakap beat, ni. of course, a big step towards Israeli normalization, perhaps. Tengok ya. Tengok apa yang aku ucap di sini, apa yang aku mau sampaikan di sini. Baru-baru nih, perjanjian gencatan senjata di antara Israel dengan Gaza sudah jadi. Ini sudah jadi. Israel tarik balik dorong punya tentara, pergi ke tanah Israel, dan orang-orang Gaza dibenarkan balik ke rumah-rumah dorang di tempat bangunan-bangunan yang rosak tuh. Oke, sampai situ ya. Tapi sehari kemudian Israel bom balik lagi. Adakah itu satu gencatan senjata? Adakah itu yang patut kita sokong? Aku tanya kamu semua. Yang komen-komen negatif nih yang masih support dengan genosida begini nih. Otak kamu letak di mana? Otak kamu tuh. Kan? Otak kamu tuh, kamu letak di mana? Ini untuk yang komen-komen negatif itulah yang aku baca-baca nih kan, komen-komen negatif nih. Tapi ini yang aku salut, aku respect lah dengan kita punya negara nih. Aku Malaysia, aku orang Malaysia, Indonesia, Brunei, dan banyak lagi lah. Ada beberapa lagi negara di dalam dunia nih yang melarang orang Israel untuk pijak negara nih. Nah, itu yang aku respect guys ya. Kalau boleh jangan ada hubungan diplomatik. Sesungguhnya mereka tuh mempunyai muka yang maksudnya macam mana? Dua muka lah. Sesungguhnya. Hati-hati. Israeli gymnastics. All hell just broke loose with gymnastics world viral, championships shoot sampai because luar negara. Indonesia, which is the host country for Worlds, just announced today, 10 days before Worlds, that they are revoking Israeli athletes and not allowing Israeli gymnasts to compete in world championships because they can't enter the country. Israel had previously announced in July that they were assured by Indonesia that their athletes would be allowed to compete. So this is, again, quite dramatic. The timing is fascinating because at this point there is not a lot of leverage for anybody to be able to force Indonesia to allow Israeli athletes to compete in world championships. Although I typically cover women's gymnastics pretty exclusively over here, this is a lot more relevant actually to the men's side because Israel does not have a highly competitive women's team or any highly competitive female gymnasts competing individually. They do, however, have some highly competitive male gymnasts, and in fact one of their male gymnasts is the reigning world champion on the floor exercise, won a silver in these previous Olympics last year, and won gold on the floor in the 2020 Olympics. Wildly enough, that gymnast is Ukrainian by ethnicity. So that's some fascinating levels of cognitive dissonance there, but that is not the point of this video. It is quite fascinating to me that they are Aku dah tahu lah dia cakap dari video awal tadi, dia terangkan tentang pencapaian je tu. choosing to do this and are not choosing to revoke the passports of Russian athletes who, if you'll recall, are competing, all of them, under individual neutral athlete status and not for the country of Russia. Indonesia could choose, if they wanted to revoke their passports anyways because their passports are still Russian. However, Indonesia has some diplomatic reasons for wanting to keep good relations with Russia, which is probably why they are not choosing to do that. I'm personally here for it. I think that there should be more social consequences for socially destructive behavior than there are currently. Notice that I'm not saying legal or government consequences. I don't think anybody should be required to institute consequences like this, but I do strongly feel that you fuck around, you find out. I'm also honestly kind of gagged in a good way by Indonesia's, again, impeccable timing, because again, we are 10 days out from Worlds, so there is not a lot of room to maneuver here on the part of either Israel or the FIG to try to force Indonesia to reinstitute those passports. So that's happening. I'm sure there are going to be about 1 billion updates, even if they're non-update updates, between now and the start of Worlds in, again, 10 days. So check back in, because if anything breaks, I will cover it for you. All hell just broke loose with gymnastics world champion. Ini macam dia support Israel, saya tengok ni.
Tapi itulah dia bilang tiada kuasa yang dalam dunia boleh memaksa Indonesia tu untuk luluskan pasport tu. Tapi itu betul lah. Indonesia tu berdiri sendiri. Indonesia, Israel. Breaking news that just happening. Indonesia have done the remarkable thing that most countries supposed to do. What FIFA and UEFA is supposed to have done it. Yes, as you heard that right. Due to the public outcry, Indonesia have cited concern for public safety of the Israeli gymnastics and for. Tengok ini abang ni support je ya. Tengok support je abang. Kamu tahu tak? Spanyol ada mengeluarkan kenyataan. Dia punya presiden ya. Dia cakap seandainya kalau nanti Piala Dunia lah kan. Seandainya kalau Israel masuk ke Piala Dunia nanti, Spanyol akan tarik diri. Diorang sanggup tarik diri guys ya. Itu Spanyol guys. Their own citizen safety as well. So they have denied the Israeli gymnastic athletes from coming into their country to participate in the World International Gymnastic Competition that is going to be held in Indonesia. This has pissed off the IOC Federation of Israel, the International Athletic Federation of Israel, and they have decided that they are going to sue the Indonesia authorities in the sport of arbitration. Gila Israel, dia mau saman guys ya, dia mau bagi, wish, berat nih guys juga. Dia mau saman Indonesia guys ya, sebab tak dapat masuk dalam court in the Switzerland, okay? But Indonesia say that it's a political decision based on Israel genocide that is currently happening to the Palestinian people and based on the public outcry. But the Israelis are complaining that it's because of the small Islamic group in Indonesia that is putting pressure in the government that is making them to make that decision to ban their athletes from competing in any athletic competition. Remember, a few months ago, Indonesia was one of the countries that cancelled any diplomatic relationship with Italy. So because they have cancelled diplomatic relationship with Israel, Israel athletes are not allowed to come in there, no visa, no entry. So hundreds of Israeli athletes are left stranded, months of training all went down to the bin. But let me know what you think about this news. I think this is a fascinating news that is just dropping on my page. If you haven't followed the page, make sure you follow the page. Let me know what you think about this and help me to repost, share this video. In my link, there's a link for bio. You can buy the host a coffee. Apa pula link in bio, link in bio. Aduh, gila betul. Gila ni Israel ni. Dia bilang di situ Israel kan dia tidak puas hati. Jadi Israel akan aku tak tahu apa tadi dia bilang tu, pergi mahkamah Switzerland kau untuk saman Indonesia gara-gara bab hal ni. Israel mau cabarlah Indonesia di dalam mahkamah, lebih kurang begitulah pemahamanku ya guys ya. Tapi Indonesia bantah tu, dia bilang ini bukan soal politik tapi ini soal genosida, pembantaian kaum tu guys ya. Respon Israel, seusai atlet senam ditolak Indonesia kompetisi di Jakarta, kini sindir pernyataan Prabowo. Federasi Senam Israel memberikan respon seusai pemerintah Indonesia tidak memberikan visa kepada atlet senam Israel untuk bertanding di Jakarta. Federasi Senam Israel menyatakan sampai saat ini belum menerima pemberitahuan resmi soal penolakan tersebut dan melakukan segala upaya demi atletnya bisa berkompetisi. Media Israel Ynet News juga menyindir Presiden Prabowo Subianto terkait pidato yang membela Israel di PBB namun kini menolak atlet Tel Aviv berkompetisi. Thank you very much. Apa ni? Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come here. Come here. Uy, bersalam bos. Ini orang nih, Donald Trump nih, jarang-jarang kalau dia mau puji orang nih guys ya. Manusia nih paling jarang lah mau puji orang nih. Kalau kamu nampak dia punya pembicaraan kah atau dia punya apa yang macam begini-gini lah, perjumpaan dia jarang mau puji orang nih guys ya. Great job. Great job. Tapi di sebalik pujiannya tuh kena berhati-hati. Sebab di sebalik pujiannya itu ada bahaya sedikit. Peace in the Middle East. Oh, perdamaian. Tapi jujur aku cakap ya, ini si Donald Trump ini dia punya pujian tuh ada lah, gue nampak. Ini pujian-pujiannya ini yang bahaya-bahaya sedikit guys, kena berhati-hati lah.
Oke, jadi sampai sini adalah reaction aku tentang larangan atlet Israel ke Indonesia nih. Jadi dari sudut pandangan aku sendiri pula adalah aku setuju 100% dengan apa yang Indonesia tengah lakukan sekarang nih dengan melarang atlet Israel untuk datang ke Indonesia ataupun pijak tanah ke Indonesia. Disebabkan apa? Indonesia nih kalau kita lihat daripada dulu lagi memang mempunyai hubungan yang baik dengan Palestina, selalu mengantar bantuan makanan, perubatan dan banyak lagi. Tapi guys ya, pada kali ini Indonesia menegaskan sekali lagi tidak membenarkan atlet-atlet Israel datang ke Indonesia untuk berpijak di Indonesia. Disebabkan apa? Indonesia tidak mendukung genosida yang berlaku di Palestina. Kalau kita nampak orang-orang yang di Palestina tuh, di Gaza tuh sudah lama tersiksa dengan apa yang Israel buat nih, dengan pengeboman anak kecil yang tidak bersalah, orang tua, perempuan. Kalau diikutkan undang-undang ataupun law di dalam dunia yang digunakan untuk berperang, sepatutnya law tersebut, undang-undang tersebut patutnya diikuti, tapi tidak diikuti juga. Jadi Indonesia ini adalah salah satu negara yang berani menyuarakan tentang kebenaran. Benar tetap benar, salah tetap salah. Jadi apa yang dilakukan Indonesia sekarang ini aku sokong 100%. Biarkan komen-komen negatif tuh, dorang mau komen itu kah, ini kah, itu kah, ini kah. Dorang nggak tahu apa-apa guys, dorang nggak tahu apa-apa. Kita abaikan saya. Bukan aku mau resis kah apakah, cuma ini tentang kenyataan. Kalau mau bilang aku resis pun suka kamu lah mau bilang begitu. Sebab ini kalau kita cakap tentang kebenaran banyak orang nggak suka. Tapi kalau tentang kesalahan, hoax semua orang percaya. Itu yang peliknya. Oke guys, jadi sampai situ reaction aku dan see you next video in Coven Record.